Seperti lagu yang tadi sudah kami nyanyikan, Tuhan, kiranya itu juga menjadi kerinduan kami, di mana kami ingin menjadi satu di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu mengenai kesatuan. Kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, memakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk berkata-kata. Dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, dan membantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tapi bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kami bisa memberitakan kasih-Mu, agar kami bisa memberitakan bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau adalah Allah yang berkarunia dan yang memberi rahmat. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang memimpin setiap kami dalam perenungan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan, kalau dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik pun, mari kita datang kepada Tuhan dan membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Roh Kudus, Roh yang mempersatukan. Kita tidak membahas tema tentang ke-10 firman atau ke-10 hukum ataupun eksposisi 1 Petrus, tetapi hari ini hari yang spesial karena hari ini adalah hari kita merayakan atau memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tadi sudah sempat dimention oleh worship leader. Maka dari itu mari saya undang setiap kita untuk membuka 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Mari saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa membukanya di HP ataupun yang membawa Alkitab fisik. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan
tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memulai khotbah ini, saya mungkin mention satu buku yang berjudul Letters to the Church. Ini karya Francis Chan dan bukunya baik, banyak yang praktis tetapi banyak pertanyaan reflektif yang membuat kita bertanya-tanya atau membuat kita berefleksi kepada diri kita sendiri. Lalu saat saya membaca buku ini ada satu kalimat yang membuat saya itu berdiam lama untuk memikirkan dan merenungkan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, next, apakah kita pernah benar-benar berjuang untuk kesatuan seperti yang Kristus doakan dalam Yohanes 17? Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah benar-benar berjuang untuk kesatuan seperti yang Kristus doakan dalam Yohanes 17? Nah, Yohanes 17 ayat 21 apa isinya ini? Kalau kita membaca, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya yang artinya dalam kesatuan kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi bahwa Kristus adalah Tuhan. Sehingga kesatuan itu adalah hal yang penting. Lalu kenapa saya berdiam cukup lama? Oleh karena kalau saya jujur kepada diri sendiri, sepertinya saya hampir tidak pernah untuk merenungkan, kemudian berpikir mengenai kesatuan gereja. Kesatuan gereja itu hal yang saya rasa tidak seserius itu. Yang saya doakan seringnya pelayanan saya, kebutuhan saya, pergumulan saya, atau bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi untuk kesatuan gereja, apakah kita pernah berpikir untuk, saya mau berdoa untuk kesatuan gereja di tempat saya beribadah misalkan. Dan di situ saya tersadar bagaimana saya itu bisa berjuang untuk sesuatu yang bahkan tidak saya betul-betul pikirkan. Atau tidak saya anggap, itu serius, kesatuan gereja itu serius. Bagaimana saya mau berjuang, sedangkan saya merasa tidak perlu. Atau saya merasa apa untungnya, atau apa faedahnya. Tetapi di buku itu dikatakan bahwa ternyata Yesus itu berdoa. Sebelum dia disalibkan ada satu doa yang Yesus ucapkan, yaitu supaya kita semua menjadi satu, supaya murid-murid menjadi satu. Bayangkan, Yesus mau disalib, tapi masih ada doa untuk berdoa demi kesatuan. Dan untuk apa itu? Supaya dunia percaya, supaya kita bersaksi, sehingga kesatuan kita dapat menjadi saksi. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh yang tidak hanya datang untuk memberikan kita karunia-karunia, tetapi roh yang datang untuk mempersatukan kita juga. Dan di dalam 1 Korintus 12, Paulus mengajak kita untuk melihat bagaimana roh itu bekerja dan apa yang menghalangi pekerjaan roh itu sehingga pekerjaan itu terhambat di dalam gereja kita sendiri atau di dalam komunitas tempat kita berada. Dan sebelum kita membahas mengenai karunia-karunia roh atau mengenai kesatuan gereja, saya ingin menggarisbawahi satu ayat untuk memulainya. Mari kita membaca ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, ayat 7 berkata, tiap-tiap orang dikaruniai oleh karunia-karunia dari Roh. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh saya tidak punya karunia. Karena di ayat 7 mengatakan kita setiap orang memiliki karunia dan untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang tidak terkecuali saya ataupun Bapak Ibu. Artinya setiap orang yang ada di ruangan ini yang percaya kepada Kristus dan dimateraikan oleh Roh Kudus, setiap orang memiliki karunia roh. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak punya karunia, saya tidak mau melayani karena saya tidak punya karunia. Karena setiap orang dianugerahi karunia. Dan sebelum Paulus berbicara lebih jauh lagi mengenai karunia, dia memulainya dengan satu hal yang cukup menarik. Dia tidak memulainya dengan karunia A, karunia B, tetapi dia memulainya dengan berhala. Dia memulainya dengan berhala. Mari kita perhatikan ayat 1 dan 3. Ayat 1 sampai 3. Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang masa lalu mereka ketika mereka belum hidup di dalam roh, belum percaya kepada Kristus. Dikatakan kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir membiarkan dirimu disesatkan kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, mungkin kita perlu melihat Korintus ini, kota Korintus ini adalah kota pelabuhan besar dan tempatnya dipenuhi dengan banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada. Di sana ada banyak kuil dan hampir setiap aspek kehidupan punya dewa tersendiri. Baik itu dewa perdagangan, dewa kesuburan, dan dewa-dewa lainnya. Jadi semua memiliki dewa-dewa tersendiri. Nah, orang Korintus dan bahkan orang-orang percaya pada masa itu terbiasa hidup di tengah banyak Tuhan. Terbiasa hidup dengan berhala-berhala, oh ini ada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Beda-beda. Dan berhala-berhala itu, kata Paulus, adalah berhala yang bisu. Mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong, dan tidak bisa memberikan apapun yang sejati. Dan Paulus mengkontraskannya dengan Roh Kudus. Roh yang ada bagi kita setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus mau mengatakan roh yang ada di dalam diri kamu adalah roh yang hidup, adalah roh yang berbicara, adalah roh yang dapat menggerakkan. Jadi bukan roh yang bisu. Dia adalah roh yang hidup, yang berbicara dan dapat menggerakkan. Dan buktinya dikatakan di ayat 3. Kamu tidak mengutuk Yesus dan kamu bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin sekarang kita mengatakan, gampanglah bilang Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pada zaman itu, kekristenan juga tidak seperti sekarang ini. Taruhan nyawa ya ketika kita percaya kepada Kristus pada waktu itu. Sehingga bukan main-main ketika orang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Kristus. Sekarang ini mungkin kita tidak bisa, tidak begitu merasakan ya. Ya kalau mau bilang percaya Tuhan ya percaya saja. Apa susahnya percaya? Toh tinggal dibilang, saya percaya Tuhan. Nah, jemaat Korintus sudah dikatakan meninggalkan karena itu lama. Kalian itu sudah meninggalkan berhala bisu. Dan kalian sudah mengenal roh yang hidup ini. Roh yang menggerakkan. Tapi tanpa mereka sadari ternyata mereka mulai memperlakukan
karunia roh dengan cara yang tidak jauh beda dengan memperlakukan berhala sebagai sesuatu yang dimiliki, sebagai sesuatu yang bisa disetir, sebagai sesuatu yang bisa dipertunjukkan atau mempertunjukkan diri. Mereka sudah jatuh ke dalam hal itu. Dan dalam jemaat Korintus kita akan menemukan dua kelompok yang menjadi penghalang atau yang dapat menghalangi kita di dalam kesatuan yang Yesus Kristus itu rindukan sendiri. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang saya sebut sebagai kelompok sombong rohani. Sombong rohani itu seperti apa? Oh, karunia saya itu lebih penting dari yang lain. Saya bisa banyak, yang lain mana bisa? Saya tidak tergantikan. Aku lebih spiritual dari kamu. Oh, kamu bisa bahasa roh. Aku bisa bahasa roh, kamu tidak bisa. Dan menjadi mengkelas-kelaskan, ada kelas 1, ada kelas 2 di karunia-karunia roh. Ada yang namanya kelas 1 karunia roh, kelas 2 dikotak-kotakkan seakan-akan karunia roh itu berlevel-level. Ada yang level 1, ada yang level 2, ada yang level 3, ada yang level rendah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok minder. Kalau kita lihat, kelompok minder ini adalah orang-orang yang berkata, karuniaku ini tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tersorot. Siapa yang lihat? Tanpa aku juga jemaat bisa jalan. Tanpa saya juga semua bisa jalan. Jadi saya ini tidak penting-penting amat. Nah, sekilas keduanya tampak berbeda. Yang satu terlalu percaya diri dan yang satu terlalu merendah. Dan ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Kita melihat di 1 Korintus 12 ayat 21 yang sombong rohani. 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Kemudian kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku bukan anggota tubuh, aku tidak termasuk tubuh. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Dan andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi yang Paulus tegur di sini adalah dua kelompok tersebut, kelompok yang sombong rohani dan yang minder. Apa yang menyamakan kelompok-kelompok tersebut? Yang menyamakannya adalah opini manusia. Yang menyamakannya adalah standar siapa yang kita gunakan. Ketika kita mengatakan, oh saya pengkhotbah, saya WL, saya singers, saya yang paling dibutuhkan. Lalu yang satu berkata, aduh saya tidak punya keterampilan untuk menyanyi, saya tidak punya keterampilan untuk berkata-kata, jadi saya tidak dibutuhkan di dalam tubuh Kristus. Siapa standar yang kita gunakan? Bukankah itu standar manusia? Bukankah itu standar yang kita gunakan sendiri di dalam diri kita sendiri? Oleh karena Kristus, oleh karena di dalam Korintus, di sini kita melihat bahwa semuanya penting, semuanya dari sumber yang sama, sumber yang satu. Nah, sekarang kita mari memperhatikan di ayat 4 sampai 12. Boleh
Oke, itu salah ya, harusnya 4. Oh ya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada yang sudah saya bold dan kasih keterangan warna kuning di situ. Di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlihat, tetapi kalau kita melihat bahasa Yunaninya, semua kata itu ditulis dengan kata sama, yaitu autos. Semuanya sama. Jadi ayat 24 sampai dengan 11 ditulis dengan kata yang sama, autos. Tetapi Paulus di sini tidak secara kayak kebetulan, oh ya tulis saja 6 kali katanya sama semua ditulis. Tetapi Paulus ingin menggarisbawahi di sini bahwa dia ingin menggarisbawahi bahwa di tengah semua keberagaman kita, di tengah semua karunia yang berbeda yang kita miliki, ada satu sumber yang sama. Roh Kudus Tuhan Yesus, Allah Bapa. Kalian punya banyak karunia yang berbeda, tapi jangan lupa kalian itu adalah satu roh, dipimpin oleh satu Tuhan dan datang dari satu Allah. Jadi jangan membuat karunia menjadi pusat atau saingan. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan itu ada, tetapi kita perlu mengingat bahwa perbedaan itu ternyata dirancang oleh Allah sendiri. Dan yang menjadi sumbernya adalah Allah sendiri, Allah Tritunggal. Paulus tidak memaksakan semua menjadi sama. Oh sudah, semua menyanyi saja, semua pintar khotbah semua saja, semua pintar main musik semua saja. Yang lain tidak perlu. Karena itu yang sering kita sorot ya, makanya saya memakai contoh itu yang sering jadi sorotan. Karunia adalah manifestasi roh dan bukan pencapaian pribadi. Tetapi yang terjadi di Korintus dan bahkan mungkin terjadi di dalam jemaat kita, karunia telah bergeser menjadi sumber identitas diri. Oh saya lebih hebat, oh saya lebih dibutuhkan. Jadi menjadi sumber untuk menyombongkan diri sendiri, bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah menciptakan Tuhan-Tuhan kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang kita sembah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah itu halus, tidak terlihat. Dan kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri, akan sangat sulit kita melihat hal itu. Jadi siapakah kita yang membandingkan diri? Siapakah kita yang merasa, aduh saya ini tidak bisa menyanyi, saya ini tidak bisa memimpin pujian di depan WL, saya ini tidak bisa berkhotbah karena ya kata-kata saya sedikit, kosakata saya sedikit, kalau saya maju ke depan kaki bergetar, jadi saya tidak perlulah, tidak usah melayanilah. Siapa kita untuk mengerdilkan karunia-karunia roh yang berbeda, yang Allah sendiri anugerahkan? Siapa saya membandingkan diri saya dengan si A, membandingkan diri saya dengan si B? Karena ternyata yang membedakan kita adalah roh Allah itu sendiri. Allah yang menyusunnya, Allah yang menghendaki hal itu di dalam hidup kita. Kalau kita punya suara yang merdu, mari kita menyanyi, jadi WL kah, jadi singers kah. Kalau kita bisa bermain musik, mari kita melayani dengan musik. Kalau kita bisa menjadi penyambut tamu, usher, ramah. Ada ya orang maksudnya mukanya memang template-nya ya seram begitu. Ada memang seperti itu, bukan karena orangnya cuek kah atau apa, tapi memang template muka seperti itu. Tetapi ada yang dia diam saja. Aduh, kita melihatnya seperti melihat malaikat. Kita melihatnya, aduh senyumnya
Aduh, manis sekali. Kalau jadi usher, orang yang mungkin punya pergumulan ya dari datang ke rumah, punya pergumulan, terus kita salam, dapat senyum, kan jadi kayak aduh, dapat senyum manis. Jadi pergumulan kita ya tidak hilang ya, tapi ya setidaknya berkurang. Kalau ushernya, selamat pagi. Ya saya juga ini ya mengoreksi diri saya sendiri juga. Maksudnya jangan sampai setiap saya jadi usher orang melihat, aduh seru nih loyo sekali. Aduh tidak ada senyum sama sekali. Ya kita punya karunia yang beda-beda. Ya dan mungkin saya akan menyoroti karunia-karunia yang tidak tersorot. Karunia-karunia yang tidak mendapat panggung. Karunia-karunia yang sebenarnya karunia yang dalam diam. Ya kemarin ketika saya mengikuti ibadah almarhumah Amasyok, mungkin yang di KU1 bisa lebih kenal beliau, lebih dekat dengan beliau karena beliau lebih banyak melayani di KU1. Dan ketika saya mendengar kesaksian-kesaksian beberapa orang, ada 3 orang yang mengatakan kalimat yang sama persis. Kalimat yang intinya sama. Mereka bertiga, orang-orang tersebut mengatakan bahwa Amasyok itu melayani bukan dengan sorotan, tetapi di dalam diam. 3 orang yang berbeda tetapi mengungkapkan kesaksian yang sama. Amasyok itu melayani bukan dalam sorotan tetapi dalam diam. Tidak ada yang sorot tetapi Amasyok bisa memberikan kesaksian yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan inilah contoh nyata ketika kita mempergunakan karunia-karunia kita dengan baik. Kita bisa menjadi saksi seperti yang kita sudah baca di Yohanes 17 ayat 21. Ketika kita memakai karunia-karunia itu, ketika kita bersatu memakai itu, maka kita bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang. Jadi Roh Kudus yang turun tidak membuat kesalahan dengan memberikan karunia-karunia yang berbeda bagi setiap kita. Sehingga melalui perenungan hari ini kita diajak untuk sama-sama menggunakan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan. Mari kita bertanya, kira-kira karunia saya apa ya? Kira-kira ketika saya di dalam tubuh Kristus, apakah saya tangan? Apakah saya kaki? Apakah saya mata? Apakah saya telinga? Karena tidak mungkin semua anggota tubuh Kristus adalah mata. Kalau semua mata, bagaimana kita mau mendengar? Kalau semua telinga, bagaimana kita mau berjalan? Bagaimana kita mau melihat? Kalau semua mau jadi kepala, siapa yang mau bergerak? Siapa yang mau jadi kaki? Mondar-mandir, kesana kemari, angkat barang. Misalkan kalau kita memakai ilustrasi yang Paulus katakan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri hari ini. Apa ya karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada saya? Apa ya karunia yang bisa saya gunakan supaya saya bisa menjadi saksi? Baik itu di gereja ini maupun ketika kita keluar. Karena kita mau bersaksi bagi dunia. Tapi jangan dunia dulu. Kita bersaksi bagi komunitas kita dulu. Kita bersaksi bagi keluarga kita dulu. Baru setelah itu kita memikirkan bagaimana saya mau bersaksi dengan dunia. Dan karunia bukan hanya karunia melayani di depan. Ada karunia yang mungkin dari kecil kok tampak anak-anak suka ya sama orang itu, atau anak-anak bisa dekat ya. Jangan-jangan dia memiliki karunia untuk
mengasihi anak-anak, mungkin bisa jadi guru sekolah minggu karena mengasihi anak-anak. Ada juga karunia yang mendengarkan. Misalkan ada teman atau ada jemaat atau ada anggota keluarga yang malam-malam menelpon, butuh untuk didengarkan, punya banyak pergumulan. Di dalam kelelahan kita mau untuk membantu, kita mau mendengarkan keluhan. Karena tidak semua orang pandai mendengar. Kita cuman bisa mungkin, oh ya saya dengar, tetapi kita belum tentu listen. Kita belum tentu mengerti pesan apa yang disampaikan atau apa yang sebenarnya jadi pergumulan. Kadang kita itu menjadi pendengar yang mau menasehati saja. Oh ini seharusnya begini, harusnya begitu, harusnya ini, harusnya itu. Tetapi tidak betul-betul apa sebenarnya yang dibutuhkan orang ini ya. Apa sebenarnya yang mau disampaikan ya. Perasaan apa yang mau dia katakan. Jangan sampai kita kayak orang belum selesai bicara, kita sudah aku sudah kasih strategi dalam otak, nasihatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal kita tidak tahu sebenarnya permasalahan ini orang apa, tapi kita sudah menyusun dalam otak, saya mau menjawab A, B, C, D, E, F, G. Dia butuh solusi. Siapa tahu dia tidak butuh solusi. Siapa tahu dia cuma mau mendengar. Kalau di dalam psikologi ada namanya katarsis. Dia cuma mau mengeluarkan unek-uneknya aja. Dia cuma mau mengeluarkan emosinya saja. Nah, di sini kita bisa melihat tidak semua orang bisa mendengar dengan baik. Itu karunia yang berbeda. Atau ada mungkin yang di antara kita suka perkunjungan ke orang, suka menemani orang-orang yang sakit. Kita hanya sekedar menemani, sekedar melihat mereka. Tetapi bukankah kita sudah menjadi Kristus di situ? Kita menghadirkan Kristus di situ. Kristus memang tidak terlihat karena dia sudah terangkat ke surga. Tetapi orang bisa melihat Kristus di diri kita sendiri. Ada lagu sekolah minggu yang baik ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu mantap sekali lagu itu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kulihat di wajahmu, oh aku bisa melihat Kristus di wajah Bapak Ibu Saudara. Oh aku bisa melihat Kristus di saat kamu hadir, saat kamu ada di tengah-tengah kita. Bukankah itu luar biasa? Ketika di dalam tubuh Kristus kita menampakkan Kristus kecil, di mana kita bisa menjadi saksi. Jadi sekali lagi, Roh Kudus yang turun tidak membuat kesalahan dengan memberikan karunia berbeda. Karena setiap orang punya tugasnya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Dan siapa kita untuk mengerdilkan karunia yang Tuhan sudah berikan? Siapa kita yang mengatakan saya tidak punya karunia? Jangan-jangan kita belum melihat ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita bisa menjadi pendengar. Jangan-jangan kita bisa menjadi ya orang-orang yang di diakonia ya, yang sabar. Jangan-jangan kita bisa menjadi pelayan anak. Jangan-jangan karena kita bisa masuk ke yang tua kah, yang muda kah, yang kecil kah, semua kita bisa masuk. Ada orang yang sulit ya untuk masuk ke semua jenjang usia. Tetapi kita bisa. Bukankah itu adalah karunia? Lalu mari kita menyoroti yang lain. Ada yang merasa, saya sukanya cuman jadi WL saja, tampil di depan. Saya sukanya cuman jadi pengkhotbah saja, yang tampil di depan. Oh saya mau jadi pemusik, keren dilihat. Dan kita kemudian memberikan label, oh ini kelas 1, ini kelas 2, karunia-karunia itu. Tetapi tidak demikian karena kita diingatkan bahwa yang menjadi sumber adalah satu Allah, satu Tuhan, satu Roh.
Dan sampai di sini, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa karunia yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kemudian mungkin di antara kita ada yang merasa, oh saya sudah tahu karunia saya apa. Saya mau melayani Tuhan. Kemudian kita terjun di dalam pelayanan, tetapi yang kita dapati di dalam pelayanan tidak semulus dengan apa yang mungkin kita bayangkan. Kita akan menemukan manusia-manusia yang kita perlu ingat tidak sempurna. Ada yang mengesalkan, tetapi jangan melihat orang, kita melihat diri sendiri dulu. Apakah saya orang yang mengesalkan? Apakah saya orang yang memberkati? Jangan sampai kita melihat orang, oh ini si anu, si itu, si ini, tapi tidak melihat ke dalam diri kita. Dan Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang tinggal. Kristus sudah naik ke surga, tetapi Dia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam siapa? Di dalam kita umat percaya. Tinggal di dalam kita, menemani kita. Dan untuk mengerjakan dalam kita apa yang tidak sanggup kita lakukan, apa yang tidak sanggup kita kerjakan. Dia yang menolong kita. Dan untuk menutup khotbah ini, saya menanyakan tadi ya, apakah kita sudah berjuang untuk kesatuan? Tetapi setelah kita membahas mengenai Korintus ini, kita mendapati bahwa sebenarnya kita tidak cukup mampu. Banyak hal yang membuat kita sakit, banyak hal yang membuat kita, malas. Kayaknya sudah tidak ada pengharapan lagi di dalam komunitas tertentu atau di dalam komunitas kita. Tuhan sudah menyerah juga. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kekuatan kita tidak cukup, tetapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Bagaimana cara Roh Kudus memampukan kita? Kita diingatkan ketika ego kita sudah mulai mau naik ini, kita diingatkan kembali. Kita bergumul dengan ego kita. Kita bergumul dengan, kenapa saya mau dilihat sekali ya? Kenapa saya mau menjadi yang terdepan ya? Tuhan tolong bantu saya, Roh Kudus tolong bantu saya. Di situ ada pergumulan dan kita akan mendapati pertumbuhan ketika kita mau bergumul dengan Roh Kudus itu sendiri. Karena Dialah yang memampukan kita. Jadi sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Kira-kira karunia apa yang Tuhan sudah titipkan kepada Bapak Ibu Saudara? Entahkah itu karunia mendengar? Baiklah kita menggunakan karunia itu untuk mendengar orang-orang yang membutuhkan kita. Kalau karunia kita berbicara di depan umum, menjadi leader, baiklah kita menggunakan karunia itu untuk memimpin dengan baik. Kalau kita memiliki karunia untuk menyanyi, baiklah kita datang untuk melayani Tuhan dengan suara kita, puji-pujian kita. Dan kiranya di dalam setiap pelayanan kita, bukan kita yang disembah, bukan saya yang terutama, bukan saya yang pelayanan, dan bukan mental kalau tidak ada saya, pelayanan tidak jadi. Karena kita perlu ingat bahwa sumber kita mendapatkan karunia itu adalah dari Roh Kudus. Kita mendapatkannya dari Roh yang sama. Jadi kita perlu mengingat itu sekalian Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini ketika kami bisa diingatkan kembali Tuhan
bagaimana Engkau beranugerah kepada kami melalui karunia-karunia kami yang berbeda Tuhan. Tidak semua dari kami adalah kepala, tidak semua dari kami adalah mata, tidak semua dari kami adalah telinga. Tetapi kami percaya, kami yakin bahwa Roh Kudus sudah mengaruniakan kepada kami sesuai dan seturut dengan hikmat-Mu untuk kepentingan kami bersama, untuk kepentingan kesatuan tubuh-Mu. Karena itulah yang menjadi kerinduan terbesar-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga hari ini tidak lupa untuk mendoakan Tuhan beberapa tubuh Kristus, beberapa anggota-anggota tubuh Kristus, beberapa teman seperjuangan kami atau rekan-rekan sepelayanan kami yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ama Komeiking yang di dalam masa tua, di dalam sakitnya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Shani Sayaso di dalam pengobatannya. Dan kami juga berdoa untuk Pak Hari yang dalam kelemahan tubuh dan terbaring di rumah sakit oleh karena sakit penyakit yang diderita. Kami membawa setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah sumber kesehatan, Allah sumber kasih, dan Allah sumber pemulihan dapat memulihkan saudara-saudara kami, dapat memberikan sukacita di tengah mungkin keletihannya di dalam sakit penyakitnya. Kiranya Engkau yang menghiburkan dan setiap hal yang dikonsumsi, makanan, obat-obatan dapat mendukung proses penyembuhan. Bahkan perawat, dokter yang menemani juga bisa menolong di dalam penyembuhan. Atau bahkan keluarga yang mendampingi Tuhan. Kami juga tidak lupa mengucap syukur Tuhan untuk ibadah penghiburan dan ibadah pelepasan Ama Syok yang kami kasihi. Kami merasa kehilangan, kami merasa ditinggalkan Tuhan. Oleh karena satu anggota tubuh-Mu Engkau sudah panggil pulang. Tapi kiranya Tuhan Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menolong dan menemani setiap kami. Dan terkhusus kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang tolong di dalam masa duka yang mereka alami. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Baik itu di dalam menjadi orang tua, menjadi pekerja, dan menjadi pelajar. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang tolong. Kami berdoa juga untuk setiap mungkin ada anggota-anggota keluarga kami yang di luar Ambon, yang jauh dari keluarga. Tuhan kiranya juga yang memimpin dan menolong, dan kiranya Tuhan yang memimpin mereka di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami, setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang mendengarnya dan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan kami juga memiliki hati yang menerima, hati yang mau diubahkan apapun yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.